ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Ayo ikhwah, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Alhamdulillah Allah masih berikan banyak kenikmatan pada kita semua, baik nikmat sehat, baik nikmat sempat, dan terutama nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah kita bisa wujudkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita dalam kegiatan yang bermanfaat yang penuh dengan ibadah insyaallah, yang dimana sebentar lagi kita akan menjumpai tamu yang sangat mulia di bulan yang akan datang, yaitu bulan Ramadan, di mana alhamdulillah Yayasan Riyadhus Shalihin insyaallah dimulai hari ini akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membekali diri kita dengan ilmu agar amal kita dalam rangka menyambut Ramadan bisa penuh dengan faidah, penuh dengan amal soleh, penuh dengan manfaat, yang dimana insyaallah tujuan-tujuan di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang la'anah dan takut insyaallah akan kita peroleh ta'ala. Insyaallah pada kesempatan hari ini di hari Sabtu untuk sesi yang pertama Yayasan Riyadhus Shalihin menyelenggarakan kajian ilmu yang alhamdulillah akan diisi oleh guru kita Ustaz Ismail Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala, yang beliau akan menyampaikan tentang fadlu Ramadan, apa saja keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan untuk menjadi penguat semangat kita agar kita lebih bisa memaksimalkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Dan untuk membersihkan waktu, alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita, dan langsung saja kami serahkan waktu dan kesempatannya kepada beliau Ustaz Ismail Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hatta yarda. Alhamdulillahi hina ar-ridha walhamdulillahi ba'da ar-ridha. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin la raiba fihi thumma amma ba'd. Ahibati fid din, a'azakumullah. Uhayyikum bi ahlas salam bi tahiyyati ahlul Islam wa bi tahiyyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hadirin a'azakumullah. Sesaat saja, tidak lama, insyaallah 45 menit sampai 1 jam paling lama ke depan, kita berusaha untuk mengambil faedah ilmu yang mana diharapkan di momen di mana malaikat menghormati manusia karena sedang menuntut ilmu, kita juga menghormati ilmu dengan fokus dan memperhatikan serta mengikhlaskan niat. Ini adalah momen bahkan para malaikat tunduk dan hormati manusia, hamba Allah Ta'ala. Maka tidak selayaknya kita setengah-setengah, tapi sesaat kok, tidak lama. Tapi kata para ulama, ikhlasu sa'atin najatul abad. Ikhlas sesaat, keselamatannya itu abadi, selamanya. Kalau kita bisa ikhlas walaupun sebentar. Walakinnal ikhlasu aziz, tapi yang namanya ikhlas cukup berat. Perlu upaya dan tarkiz, fokus. Baik. Dan pula pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah difasilitasi sebuah acara yang sangat bermanfaat,
yaitu kajian, kumpulan kajian tentang persiapan Ramadan menyambut bulan mulia ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai salah satu amalan jariyah pemberat di hari akhir kelak bagi para penyelenggara serta bagi para hadirin azzakumullah. Ibadallah, ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa ataupun ibadah di selain bulan Ramadan dan ibadah selain puasa apapun itu, perlu kita ketahui bahwa sejatinya seluruh ibadah manfaatnya kembali kepada kita sebagai manusia. Mau bulan Ramadan atau di selain itu, puasa atau bukan puasa, manfaatnya adalah kepada kita. Dan Allah Ta'ala tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ini satu hal yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke targhib Ramadan. Karena tentu ibadah seluruhnya yang ada di sana. Dan ibadah hakikatnya adalah untuk kita, manfaatnya. Bahkan jika di bulan Ramadan nanti, jikalau saja ada momen atau kejadian tidak ada yang berpuasa satupun dari manusia, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Kata Allah Ta'ala dalam hadis dikatakan, wa in kana, meskipun manusia itu awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbin wahidin minkum, berada dalam kondisi serupa, seluruhnya buruk seperti Fir'aun, seluruhnya satu jenis, buruk dan paling buruk, maka itu tidak mengurangi kerajaanku dan kekuasaanku sedikit pun, kata Allah Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, jikalau manusia dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin makhluk Allah Ta'ala yang mukallaf, mereka ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka dalam kondisi serupa, memiliki kondisi seperti Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Mereka sebaik Nabi Rasulullah SAW, itu tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun. Kenapa? Karena kita ibadah atau tidak, efeknya kepada kita, kepada manusia. Entah kita akan semangat di bulan Ramadan ini atau kita lalai di bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala tidak mendapatkan apapun dari keuntungan ataupun kerugian, manfaat atau madarrah. Tapi kitalah yang akan merasakan efeknya. Apakah akan mendapatkan manfaat, kebahagiaan, ataupun akan mendapatkan asyaqa, kesengsaraan. Dan ayuhal mu'minun ibadallah hadirin, pada pagi hari yang mulia ini, sesungguhnya dalam ibadah kita sama sekali tidak boleh merasa punya jasa. Karena tadi ya, Allah Ta'ala tidak merasa tidak mendapat keuntungan, tidak bertambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Kabir, yang maha tinggi, yang maha besar. Maka tidak layak kita sebagai hamba merasa berjasa. Ramadan lalu saya taat sekali, ya Ramadan sekarang sedang-sedang tidak mengapa. Ini tidak boleh. Atau ketika kita merasa telah diterima ibadahnya atau merasa pasti diterima ibadahnya, ya, ini adalah perkara yang Allah kecam. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, yamunnuna alaika an aslamu. Momen di mana ketika ada orang-orang Arab, orang-orang Badui, mereka merasa berjasa ketika sudah masuk Islam. Mereka beranggapan diri bahwa kami sudah menambah jumlah kaum muslimin
secara kuantitas. Kami menguatkan barisan kaum muslimin, kami berjasa. Yamununa 'alaika an aslam wahai Muhammad, mereka telah merasa punya minnah, merasa punya jasa ketika mereka masuk Islam. Allah kecam di sini, Allah peringati orang-orang yang merasa berjasa. Padahal disanggah oleh Allah Ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa punya jasa dengan Islam kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Tapi sesungguhnya Allah lah yang berjasa kepada kalian, telah memberi hidayah kepada Islam. Ya. Maka tidak selayaknya siapapun yang mungkin merapihkan dan mengikhlaskan ibadahnya merasa telah memiliki suatu andil, suatu jasa dalam meningkatkan kemuliaan kaum muslimin. Tidak. Allah lah yang telah memiliki pujian karena telah menjadikan kita mampu beribadah, telah memberikan kita hidayah untuk beribadah. Hidayah itu taufik, yang mana sosok yang paling Nabi cintai SAW saja tidak mendapatkan hidayah ini, yaitu Abu Talib. Ketika di akhir hayatnya ada Abu Jahal yang juga teman dari Abu Talib, justru lebih dipilih oleh Abu Talib daripada keponakannya sendiri yang mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah yaumal qiyamah." Wahai paman, tolong katakan la ilaha illallah yang dengannya aku bisa membela engkau nanti di hari kiamat. Satu kalimat ini saja, tapi tidak mendapatkan hidayah nikmat tersebut, hidayatul taufik dari Allah Ta'ala. Allah lah yang harus dipuji, yang memiliki jasa kepada kita karena sudah menjadikan kita mampu puasa, mampu hadir pada bulan Ramadan yang mulia. Kalau sudah misalnya kasih iftar ke orang-orang, ya, akhirnya merasa, Masya Allah, ini saya sudahlah puasa tidur aja, yang penting nanti kasih iftar ke orang-orang. Ya. Ini tidak demikian seharusnya. Allah Ta'ala tidak suka ketika seseorang merasa berjasa. Ya. Maka, ahibati fillah, ketika kita bisa beribadah, apa yang harus kita lakukan? Berhasil melaksanakan satu ibadah, lalu lanjut ibadah lain. Atau sedang futur tiba-tiba, tapi alhamdulillah bisa naik lagi imannya. Selayaknya kita sebagai hamba Allah Ta'ala bersyukur, ya. Bukan malah merasa berjasa, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat hidayatut taufik, bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Jika hidayah al-irsyad, maka mungkin seseorang sudah dapat, tapi entah membuahkan amal atau tidak. Ketika bisa berbuah amal, alhamdulillah, bersyukur kita. Lihatlah momen ketika Nabi kita SAW ditanya oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau melaksanakan sholat malam, lalu Aisyah bertanya, "Lima ya Rasulullah, bukankah dosa engkau sudah diampuni? Ma taqaddamat wa ma ta'akharat, yang lalu atau yang akan datang? Untuk apa lakukan itu?" Maka Nabi SAW menjawab kepada istrinya, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi salat sampai bengkak kakinya. Nanti kita dilatih untuk rutin salat malam pada bulan Ramadan. Dianjurkan untuk tarawih. Maka mungkin kita akan timbul di 1-2 hari, mungkin di sudah setengah atau di akhir Ramadan bahkan rasa lelah, rasa capek atau bosan, futur.
Maka ingatlah bagaimana Nabi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi kita alaihissalam, sosok pemimpin di dunia dan di akhirat. Ia kalau sholat bahkan dalam satu rakaat itu seringkali membaca surat-surat panjang. Di suatu waktu satu rakaat surat Al-Baqarah, rakaat berikutnya Al-Imran. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita dalam satu kali duduk khatam surat Al-Baqarah? Mungkin sulit, mungkin apalagi zaman sekarang, tiba-tiba ada dering HP, tiba-tiba ada panggilan, tiba-tiba meeting, tiba-tiba ada tamu. Ya, sulit. Al-Baqarah berapa juz? Nah, 2 juz setengah. Hampir 2 juz setengah. Kira-kira berapa lama harus dibaca? Kalau dibaca normal bisa 2 jaman. Bisakah kita 2 jam fokus duduk baca surat Al-Baqarah? Duduk. Sulit sekarang. Tapi Nabi SAW bukan hanya sedang duduk, tapi dalam kondisi khusyuk sholat. Lalu berikutnya surat Al-Imran. Nabi alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hingga detik ini pun ketika kita mampu melaksanakan amalan apapun, hendaknya kita bersyukur. Meskipun masih banyak celaknya, masih banyak kurangnya alpanya, masih kurang khusyuk, kadang kurang ikhlas, tapi tetap kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka ini ketika seseorang ingin menyambut bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, ya, ini prolog, insya Allah nanti ada beberapa hadis kita bawakan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang saya yakin ikhwan sekalian dan akhwat sudah banyak melalui hadis-hadis tersebut, ya, karena Ramadan berulang. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hadir di setiap Ramadan. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun bapak-bapak di sini Ramadan melaksanakan atau melalui bulan Ramadan, ada yang baru belasan tahun, ada yang baru beberapa kali. Tapi kita akan tetap coba ingatkan hadis-hadis tersebut, ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah ketika mendengar hadis tersebut sehingga bisa mengamalkannya atau bahkan terus mengingatnya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, termasuk dalam ibadah, ya, kita ini harus merasa ikhlas, ya. Harus berusaha ikhlas, ya. Ini hal yang sangat penting sekali. Allah Ta'ala, innallaha la yaqbalu minal amal illa mabtughiya bihi wajhuh, kata Nabi. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal apapun, kecil atau besar, durasinya panjang atau sebentar, illa ma batughiya bihi wajhuh, kecuali yang hanya mengharapkan wajahnya saja. Ya. Sudah yakinkah kita bahwa puasa kita itu benar-benar hanya untuk Allah, atau hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau hanya karena malu kalau tidak puasa, atau ibadah yang lainnya? Saya di sini mungkin lebih luas, ya, tidak hanya puasa, tapi ibadah apapun, ya, termasuk mungkin menuntut ilmu, ya. Apakah kita memang menuntut ilmu benar-benar untuk liraf'il jahl, menghilangkan kebodohan diri kita dan orang lain, supaya kita lebih dekat mengenal Allah Ta'ala, atau yang lainnya? Masya Allah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, itu Masya Allah, insya Allah bisa lebih ikhlas. Tapi kalau kondisinya di waktu dan tempat yang lain, yang mana di sana berpotensi menghasilkan sesuatu hal dari dunia, padahal itu kecil, ya, contoh untuk mendapatkan dunia, kekayaan dengan ilmunya, liyubahil bihil ulama, untuk dekat dengan para ulama, bisa
dimuliakan seperti mereka, atau untuk mendapatkan gelar, atau untuk dipuji manusia, maka ini lebih sulit. Ya. Sudah jujurkah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini penting kita persiapkan sebelum masuk ke bulan yang suci ini, Ramadan. Ya. Karena syaitan akan terus berusaha menggoda, dan yang paling penting adalah di dalam niat tersebut. Disebutkan dalam sebuah kisah hadis Nabi SAW, Ata A'rabi ila Nabi SAW wa aslam. Datang seorang A'rab, Badui, kepada Nabi SAW dan masuk Islam, baru masuk Islam. Ya. Lalu ia pun mengikuti peperangan, suatu peperangan bersama Nabi SAW, dan ia pun menang, berhasil membantu kaum muslimin. Tapi Arabi ini tidak peduli. Ketika selesai perang, ia segera kembali, karena rumahnya itu di pinggiran Madinah. Ia kembali ke rumahnya tanpa pamitan kepada Nabi, dan ia segera menggembalakan lagi onta-ontanya. Saat itu Nabi SAW padahal sedang sibuk membagikan ghanaim atau ghanimah, harta rampasan perang. Ketika Nabi SAW mencari satu Badui yang baru masuk Islam tadi, ya, karena biasanya orang yang baru masuk Islam itu akan dibikin senang, ya, oleh Nabi SAW supaya murtah, senang di dalam agama Islam. Harus dikasih ghanimah oleh Nabi SAW. Aina fulan, katanya, ditanya. Oh, ternyata sedang menggembala onta, kata seseorang. Akhirnya Nabi SAW titipkan ghanimah untuk diberikan kepada Arabi tersebut. Ketika mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka sang Badui tadi di pinggiran Madinah segera membawa ghanimahnya dan mendatangi rumah Nabi SAW. Ya. Lalu ia berbicara ketika sudah bertemu Nabi, "Ya Rasulullah," sambil membawa ghanimahnya, "Ma ala hadza taba'tuk." Bukan karena ghanimah, harta ini aku ikuti engkau, aku masuk Islam. Ya, bukan karena harta. Walakin, akan tetapi, hatta urmiyaha huna fa ukhrijaha huna. Ya. Aku masuk Islam mengikuti engkau supaya aku bisa terkena panah di sini lalu keluar di sisi berikutnya. Di sini ditunjuk oleh Badui tersebut. Ya. Nabi SAW pun terharu, terenyuh melihat sosok baru masuk Islam dengan kuatnya dan tulusnya membela agama Islam, menolak ghanimah. Maka Nabi SAW mengatakan, "In tasduq yasduqallah." Jika kamu jujur dalam perkataan ini, Allah akan wujudkan impian engkau. Yasduqallah. Apa yang engkau jujur tersebut akan Allah wujudkan. Sudah jujurkah kita dengan niat kita? Maka mari lihat apa yang terjadi dengan sosok Badui tersebut. Pada peperangan berikutnya, Badui tersebut pun mengikuti perang bersama Nabi SAW dan para sahabat lain. Lalu di akhir peperangan, ia pun tidak terlihat di mata Nabi SAW. Nabi mencari, aina fulan, tidak ada. Ternyata ia ada di sisi para mayit atau para syuhada yang lain, ya, di pinggiran, dan ternyata ia mati syahid. Ketika dilihat, ia terbunuh karena tepat terpanah di lehernya. Ya. Maka saat itu ketika Nabi SAW mensolatkan Badui tersebut, salat janaiz, Nabi SAW spesial menambahkan doa yang didengar oleh para sahabat. Ya. Nabi mengatakan, "Allahumma hadza abduk." Ya Allah, ini adalah hambamu. Ya. Ia datang fisabilik, masuk Islam dan membela agama ini. Wa qutila syahidan, dan ia mati dalam kondisi syahid. Wa ana syahidun bihi faghfirhu, dan aku menjadi saksinya, maka ampunilah ia ya Allah. Ya. Ya. Inilah bagaimana ketika kita bisa meninggalkan apapun keinginan hati dan hanya kita tujukan semua itu kepada Allah Ta'ala, Allah akan mewujudkan impian kita. Impian kita apa? Ghayatunal jannah, surga. Insya Allah Allah kasih surga.
ghayatuna husnul khatimah. Kita ingin husnul khatimah, menutup usia ini, dunia yang sebentar ini dengan husnul khatimah. Alhamdulillah Allah kasih masih kesempatan Ramadan sekali lagi. Mungkin ya, belum pasti ini. Ketika kita bisa berhasil, alhamdulillah. Mungkin ini doa kita di Ramadan kemarin, ya Allah, berikan aku Ramadan berikutnya, ya. Bukan panjangnya umur, waktu-waktu yang berlalu, kadar kebaikan seseorang. Akan tetapi baiknya amal. Khairukum, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik di antara kalian yang panjang umurnya dan yang paling baik bagus amalnya. Di sini yang umurnya paling panjang, paling tua siapa? Sementara ada yang sampai 60 sudah? Bapak berapa? 46, Masya Allah. Masih syabab. Oh, sudah baru lewat masa syababnya ya. Rata-rata syabab di bawah 40. Yang lewat 40 sudah expired syababnya, tapi lebih bijaksana ya. Nabi SAW baru diangkat menjadi Rasul umur 40 ke atas. Baik, ahibati fillah, di sini kita berusaha untuk siapkan hati, karena hati adalah hal yang paling penting untuk kita siapkan. Bukan cuma di Ramadan, bahkan nanti di hari kiamat kita perlu persiapkan hati yang benar. Ilaman atallaha biqalbin salim ya. Harus hati yang bisa tenang ketika kita hadirkan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, maka kita persiapkan hati kita dengan banyak ya, yang paling penting adalah dengan banyak mengenal Allah Ta'ala. Ketika kita sudah kenal Allah Ta'ala, ibadah apapun nikmat, ibadah apapun. Mungkin kadang kita sholat ini masih menantikan bukan sholat selanjutnya, tapi justru amalan di waktu kosong setelah sholat. Habis sholat nih ada meeting, habis sholat nih saya makan siang di traktir teman di Padang misalnya, kepikiran akhirnya. Jadi sholatnya nggak nikmat. Lagi puasa juga yang kepikiran nanti buka puasanya pakai apa nih, mau bukber. Itu kepikiran. Nanti sholat tarawih imamnya siapa ya? Zen atau tidak suaranya? Nah, nggak fokus sama ibadahnya, nggak manis rasanya. Ya, itu karena ia tidak dan kurang mengenal Allah Ta'ala. Ramadan rasanya seperti bulan biasa, bedanya cuma puasa dan banyak orang malamnya lebih hidup daripada siangnya. Ya. Itu karena tidak terlalu mengenal Allah Ta'ala. Atau ia juga kurang mengenal apa yang Allah hadirkan kelak di akhirat, yang cuma ada dua, entah surga atau neraka. Ia tidak mengenal dua tempat terakhir yang berpotensi ia masuki, entah ia masuk surga atau masuk neraka. Kenalilah Allah Ta'ala dan apa yang akan Allah hadirkan setelah kehidupan dunia yang fana ini, yaitu surga atau neraka. Maka kita akan merasakan nikmat apapun dalam ibadah apapun dimanapun. Contoh, bapak di sini masih banyak yang bujang ya. Contoh, bapak yang sudah menikah mungkin merasakan perbedaan. Datang ketika ke rumah orang lain bertamu, dengan dahulu datang kepada rumah mertua ketika ingin meminang gadis impian. Gimana rasanya? Jalan menuju rumah orang biasa ketika bertamu biasa aja. Tapi ketika jalan menuju rumah gadis idaman, segala apapun mertuanya, ia tetap senang. Ya. Liringan langkah tersebut. Manis kayak di samping kanan kiri itu bunga berterbaran. Nah, mungkin akan dirasakan bagi para syabab yang baru akan menikah di sini ya. Bedakan nanti.
Nah, maka karena ada cinta di sana. Ketika kita cinta Allah, kenal Allah, maka ibadah apapun akan terasa nikmat indah. Mau itu puasa, salat, bahkan dari hal kecil seperti apa yang kita kadang nggak berpikir itu ibadah, seperti makan. Di bulan puasa ini kita diajarkan bahwa makan itu ibadah. Pernahkah kita makan karena Allah? Atau kita makan hanya karena lapar? Coba bapak kalau ditanya sama istri, Pak kenapa makan? Yo lapar bu, pasti gitu. Yo saya kalau nggak makan nggak bisa kerja misalnya. Ya. Pernahkah kita mengatakan saya makan, kalau saya nggak makan sholatnya nggak khusyuk? Ya. Atau makan makanan favorit? Ini ada susu kambing, masya Allah. Ya. Yang suka susu kambing mungkin, kenapa minum susu kambing? Ya karena saya suka misalnya. Kenapa makan makanan Padang misalnya? Oh karena saya itu favorit saya Ustaz. Ya. Jawabannya rata-rata seperti itu, karena keinginan ambisi duniawi. Padahal dalam puasa nanti, dan kita bukan pertama kali Ramadan ini, sebenarnya sudah sering sekali. Dalam Ramadan yang lalu dan yang akan datang ini, kita diajarkan bahwa makan pun itu harus karena Allah. Ya. Dibolehkan makan itu karena Allah, dan dilarang makan juga karena Allah. Nanti disuruh makan lagi juga karena Allah. Ketika kita puasa seperti itu, bahkan makan pun harus karena Allah. Atau di sini masya Allah kaum Adam, ya, bapak-bapak yang sudah punya tanggungan nafkah. Terkadang kita kerja juga karena tugas lelaki saja, tugas suami, tugas ayah. Ya. Tapi jarang menghadirkan bahwa ini perintah Allah. Padahal kata Nabi SAW, tidaklah seorang lelaki memberikan nafkah hatta ma taj'alu fi imra'atik, dan bahkan sampai yang disuapkan ke mulut istrinya, luqmah, suapan, illa ujirta bihi, kecuali ia akan mendapatkan pahala karenanya. Padahal perintah Allah Ta'ala melalui Nabi SAW. Kenapa berangkat kerja Pak? Ya, karena bos suruh. Karena kalau nggak absen, alpa nanti dipotong gaji misalnya. Bukan, harusnya karena Allah suruh ini. Ya. Kasih makan, kasih uang bulanan ke istri. Ya. Bukan karena istri minta. Atau untuk nyumpal mulut istri supaya tidak ya, supaya tidak berubah jadi harimau ya. Bukan. Jangan tunggu diminta. Jangan tunggu istri marah dulu. Jangan tunggu minta tambahan. Tapi kasih dengan niatan, ya Allah ini perintah engkau kasih nafkah nih ke istri. Ya. Ketika diminta beli sayur misalnya, atau diminta isi galon, masya Allah. Ya. Buat laki-laki itu, misalnya udah pulang kerja, disuruh kayak gitu capek. Karena ia nggak sadar itu perintah Allah. Untuk kasih makan, kasih minum keluarga, nafkah. Kalau ia mengerti bahwa itu adalah sebuah perintah Allah Ta'ala, nafkah, maka ia angkat galon di atas pundaknya itu dengan hati yang gembira, riang. Ini perintah Allah Ta'ala. Akan ada kenikmatan dalam hati yang belum pernah dirasakan ketika angkat galon. Angkat, masukkan dispenser, lalu hati merasa alhamdulillah, ini perintah Allah. Karena kita cintai Allah Ta'ala dan sadar itu perintah Allah. Jika hal-hal yang seperti itu saja, seperti makan, nafkah, ketika kita jalankan karena Allah itu terasa nikmat, indah, apalagi perintah-perintah besar seperti puasa, seperti sholat, seperti menuntut ilmu, yang banyak sekali fadilahnya. Betapa banyak hadis Nabi SAW tentang hal-hal tersebut. Nah,
Jadi kita perlu mengenal Allah Ta'ala sebelum Ramadan. Masih ada 1 pekan kurang lebih sebelum Ramadan. Kita kenali Allah Ta'ala, pelajari asma dan sifat Allah Ta'ala. Ini untuk menjadikan Ramadan kita indah. Bahkan ibadah kita di dalam Ramadan atau di luar Ramadan terasa lebih indah dari yang sebelumnya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Ia menegaskan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, fastaghfir li dzambik, lalu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikaitkan antara al-ilmu billah dan juga al-ibadah. Ya. Ketahuilah bahwa Allah, ya, ilah yang tidak layak ada siapapun, ya, yang disetarakan dengannya, yang disembah dengannya. Lalu mohon ampunlah kepada Allah. Istighfar adalah amal, dan ilmu kepada Allah itu harus didahulukan sebelum amal. Nah, al-ilmu billah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita telaah dalam Al-Quran bagaimana sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, supaya ketika kita ibadah terasa manisnya, terasa indahnya, ya. Maka hebati fillah, setelah kita mengenal Allah, kita perlu pula mengetahui apa yang Allah siapkan di depan sana, di akhirat, surga dan juga neraka. Kita perlu kenal itu. Insya Allah Ramadan atau amal ibadah kita akan lebih indah. Ketika Nabi SAW memberikan targhib, banyak sekali motivasi, ya, yang dikaitkan dengan surga. Orang yang tidak kenal surga akan lalu saja begitu. Oh, ya nanti bau mulut orang puasa, ya, lebih wangi daripada misik misalnya. Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi, la khalufu famis shaim, sungguh bau mulut orang puasa itu atyab min rihil misk, lebih baik daripada bau misik, wangi misik, ya, di surga nanti. Atau ada motivasi nanti di surga, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, ada pintu surga yang dinamakan ar-rayyan, ya, yang melepas dahaga, ya, surga, lagi-lagi surga. Atau ketika masuk bulan Ramadan, ya, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ya, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Orang kalau nggak kenal surga dan neraka akan lalu saja begitu ketika mendengar hadis tadi. Apa itu surga, apa itu neraka, ya. Tapi berbeda ketika kita mengenal surga Allah Ta'ala, mengkaji ilmu tentang hal tersebut. Begitu pula tentang neraka Allah Ta'ala. Lewat hadir hadis-hadis tadi, ilmu, kita akan termotivasi dengan lebih kuat, ya, dan terpatri hal tersebut ketika kita beramal. Maka ini perlu. Lihatlah bagaimana para sahabat ketika mereka mengetahui tentang surga Allah Ta'ala langsung dari lisan Nabi SAW yang mulia. Mereka pelajari tentang surga Allah, mereka pelajari neraka Allah Ta'ala. Hingga dalam suatu momen ada seorang A'rab lagi, seorang Badui, yang mana orang tersebut hadir dalam perang Uhud. Lalu Nabi SAW memberikan saat itu tasjih, memberikan semangat, ya, berorasi, menyemangati semangat juang para sahabat sebelum perang Uhud. Maka dikatakan saat itu A'rabi itu ketika usai tasjih dari Nabi SAW, semangat orasi beliau, Badui tadi segera
mengulangi berkali-kali bakhin, bakhin, atau dalam riwayat lain bah, bah. Ya. Nabi melihatnya, mendengar karena diulang terus bakhin, bakhin. Nabi bertanya, "Madza bi, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa katakan bakhin, bakhin terus atau wah, wah artinya?" Ya. Maka lihat jawaban Badui tadi, sahabat Nabi SAW. Ya. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni ajidu rihal jannah duna Uhudin." Ya. Jadi Nabi motivasi tentang surga, yang mati syahid dapat surga dan lain-lain. Maka Badui tadi takjub dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ajidu rihal jannah duna Uhud." Aku saat ini sudah mencium bau surga di sekitar Uhud, katanya. Maka segera ia keluarkan tamarat, kurma-kurma dari sarung bekalnya, bungkus bekalnya, ia keluarkan. Lalu ia mengatakan sambil membolak-balik kurma di tangannya, "Innaha lahayatun tawilah." Sungguh hidup ini akan masih terlalu panjang. "Idza baqaitu akil min hadhihi tamarat." Jika aku masih berusaha makan ya, kurma-kurma yang tersisa ini. Padahal itu bekal perang. Tapi ia sangat semangat, termotivasi dengan surga yang Nabi janjikan ketika bisa syahid membela agama Allah. Ia merasa ini menghabiskan waktu untuk makan hal tersebut. Maka ia bagikan ini kepada teman-temannya yang lain dan ia segera maju ke medan perang. Ya. Maka fakutila syahidan, ia pun mati syahid. Ya. Ini bagaimana seorang A'rab Badui, sahabat Nabi SAW, yang termotivasi dengan surga yang Nabi janjikan. Ya. Ya. Aku sudah mencium bau surga di tanah Uhud ini. Ya. Maka hibati fillah, kita perlu untuk pula mengenal surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perlu mengenal neraka Allah taala. Jadi ketika kita nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita dilarang untuk makan dan minum ya, dari terbitnya dari fajar hingga tenggelam matahari. Itu mengharap ada harapan ya, surga Allah Ta'ala, dan merasa lebih bersyukur ya, lebih nikmat ibadahnya karena ada ancaman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita kenal neraka Allah, salah satu sifat neraka bahwa mereka akan diberi makan buah zakum yang berduri ya. Yang mana itu ketika kita bisa menahan lapar di dunia, meskipun lapar, lagi kerja, tetap sekolah, tapi puasa lapar, ingat bahwa neraka Allah mengerikan. Makanannya buah zakum yang tidak menghilangkan lapar meskipun makan, tapi menyakitkan. Atau minuman yang kita tahan dari minum meskipun misalnya pulang kerja, pulang sekolah, melihat warteg masih ada yang buka setengah tirai ya, ada kordennya. Terus beberapa restoran juga masih buka setengah pintu. Meskipun lihat hal tersebut, kita tidak akan tergoda. Kenapa? Karena kita bersyukur ya, di sini bisa menahan puasa meskipun sementara, menahan makan dan minum, supaya kelak kita tidak justru diminumkan oleh min sodidi ahli nar, nanahnya para penghuni neraka ya. Atau min hamim, air yang mendidih, ketika diminum hancur isi perut. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika di sini menahannya cuma sementara, tapi akan terhindarkan dari makanan dan minuman buruk tersebut. Ya. Nah, mungkin puasa-puasa cuaca terasa lebih panas, ya, karena badan kita resistensinya berkurang, lemah. Nah ini juga nih,
kadang manusia itu sombong. Padahal kalau lagi puasa terlihat lemahnya. Nggak masuk beberapa suap nasi dan beberapa tetes air saja kelihatan lesu muka kan. Ya. Sekuat apapun dia, mau badannya tegap atau sehat, tapi kalau sedang puasa mukanya berubah, badannya lemas kelihatan. Ya. Padahal itu perbedaannya hanya karena satu, tidak masuk beberapa suap nasi dan tetes air saja. Makanya tidak layak kita sombong. Ya. Allah Ta'ala jadikan kita itu berkebutuhan, lemah, butuh asupan. Ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita kenal surga Allah dengan janji-janjinya dan neraka Allah dengan ancamannya, dan kita cinta kenal kepada Allah, itu semua akan terasa indah. Baik, ketika puasa kita akan terasa lebih panas, akan terasa terik itu lebih terik, ingin di kasur saja di rumah, ditutup korden, ya, nyalakan kipas atau AC, sudah di situ saja sampai menjelang maghrib. Ya. Nah, panas yang lebih terik itu akan tidak terasa insya Allah, atau tidak terjadi momen tersebut terasa lebih terik jika kita ingat neraka, bahwa neraka Allah Ta'ala itu panasnya berkali-kali lipat daripada panas api dunia. Ya. Yang mana siksa neraka paling ringan yaitu paman Nabi SAW saja, itu an-naru ila qadamaihi, api yang hanya sampai kedua mata kakinya saja, fayughla dhimaghuhu, mematangkan otaknya. Ya. Kita akan merasa, oh panas begini nggak apa-apa dunia, yang penting nanti terhindar dari panas neraka. Ya. Atau ketika nanti matahari segini masih aman, nanti di akhirat didekatkan, ya, qadra mil, 1 mil dekatnya. Maka kita perlu kenal dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada surga dan neraka. Ya. Nah, jadi ahibati fillah, dengan hal tersebut kita akan menikmati yang namanya puasa, dari lapar ataupun dahaga. Nikmat jadi rasanya, alhamdulillah, sabar. Jadi aktivitas tetap produktif saat puasa. Dan ahibati fillah, di dalam bulan Ramadan kita perlu pula untuk menghadirkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahmah kepada kita, meskipun melarang kita makan dan minum di siang hari. Kenapa? Karena larangan tersebut hanya genap 1 bulan, sedangkan Allah Ta'ala membebaskan kita pada 11 bulan sisanya. Dan kasih sayang Allah Ta'ala bahwa dalam 1 bulan kita berpuasa, Allah lipat gandakan dalam bulan Ramadan itu pahalanya. 1 bulan dibandingkan 11 bulan, tapi yang 1 bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, ini termasuk salah satu fadilah Ramadan, perlipat gandaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika merasa bulan Ramadan harus puasa, terbatas ini dan itu, lemas saat kerja, saat sekolah, ya, hadirkan itu. Ini cuma 1 bulan. Kerja yang lain di bulan-bulan lainnya itu tidak seperti ini. Dan ganjaran dari 1 bulan ini melampaui waktu yang ada, bukan cuma 1 bulan ganjarannya, tapi bisa jadi kita puasa sebulan, ganjarannya seakan-akan kita puasa, jika yang absolut dan pasti adalah 10 kali lipat, minimalnya setara 10 bulan. Ya. Apalagi ada 10 hari terakhir perlipat gandaan yang lebih besar, apalagi ada Lailatul Qadar. Ya. Dan 10 itu yang paling minimal. Ila asyrati at'af wa ila sab'imi'ati at'af, bahkan sampai 700 kali lipat amal ibadah seorang hamba itu. Wa ila at'afin katsirah, bahkan sampai perlipat gandaan yang sangat besar.
Bahkan khusus untuk puasa itu tidak ada yang tahu berapa jumlah bilangan perlipat gandaannya. Kata Allah Ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah tidak ada yang tahu qadra ukuran dari perlipat gandaannya. Berarti bisa lebih dari 700. Ya, berarti pasti lebih dari 700. Jika ikhlas lillahi ta'ala dan benar puasanya. Namun, ini perlu diperhatikan, di bulan di mana segala amal baik berlipat ganda, apalagi puasa, baik dilipat gandakan jumlah ataupun kualitasnya, ada hal-hal lain yang terkadang jika tidak diperhatikan dia luput. Ini mungkin sering ya, apalagi jika dikaitkan dengan fisik. Jika dikaitkan dengan fisik, saat puasa fisiknya melemah. Tadi ya, manusia memang lemah, makanya nggak boleh sombong. Ya, sekali lagi, wala tamshi fil ardi maroha, dan jangan engkau berjalan dengan sombong di atas muka bumi ini. Sesungguhnya engkau, kata Allah Ta'ala, tidak akan sampai lantablugul jibala tula, tidak akan sampai menembus bumi dan tidak akan sampai pada ketinggian gunung, kata Allah. Ya. Tanpa ada sesuap nasi saja lemah, lemes. Buat ngomong berbeda. Biasanya ngomong itu santun, enak, senyum. Karena lagi puasa, ya tenggorokan kering, akhirnya psikologis pun berubah jadi apa? Jadi macan, senggol dikit terkam ya. Nah, atau judes lah minimalnya. Ini manusia lemah terbukti dengan hal puasa. Nah, karena ia merasa lemah, apalagi tadi terik lebih panas, akhirnya tergadaikan ibadah yang lain seperti sholat di masjid. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai puasa diperhatikan, Masya Allah, bismillah puasa, saya mau tahan lisan, tahan mata, tahan hati, tahan telinga dari maksiat, tahan hawa nafsu, tapi ternyata yang lain justru tergadaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu rukun iman keberapa? Puasa rukun iman ke-4. Ini arjah. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan puasa itu rukun iman ke-5, tapi yang lebih rojih 4. Berarti ada urutan sebelum puasa. Jadi puasa ini bukan segalanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kadang orang tuh fokusnya puasa, padahal kalau dilihat dia ke-4. Jadi jangan sampai karena ia puasa lemah tubuh, lemas, panas di luar, ke masjidnya dilalaikan, zakatnya dilupakan. Wah, kalau saya keluar zakat gak bisa beli baju baru lebaran, gak bisa makan enak ketika buka puasa, atau bahkan wah nanti saya gak bisa keluarin ngasih makan orang lain ketika puasa ya, akhirnya dia relakan zakatnya. Ini salah. Atau tadi sholatnya digadaikan, sudah sahur, bismillah, sahurnya semangat. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, dia cari berkah. Ya. Lalu dia sambil banyak istighfar, wal mustaghfirina bil ashar, ketika sahur. Tapi kok ini enggak azan-azan subuh ya? Dia tidur sampai lewat subuhnya. Ya. Akhirnya sholat yang wajib, yang mana sholat adalah yang kedua dari rukun Islam, ia lewatkan ya. Atau ia puasa tapi ia tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala ya. Yang pertama kan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya. Lalu iqamatus shalah, lalu wa itauz zakah ya. Nah, baru puasa, baru wa hajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, maka harus diperhatikan ibadah yang lain, jangan hanya fokus kepada puasanya. Puasa ibadah yang memang sangat besar, tapi
lihatlah bagaimana ketika Nabi alaihissalam mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ke Yaman untuk dakwah. Apa yang Nabi katakan ke Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau sebentar lagi tiba akan sampai pada kaum Yahudi, ahlul kitab. Ya. Ya. Mereka harus didakwahi dengan benar, tegas, dan sistematis. Itu Yahudi, karena mereka juga orang cerdas. Maka Nabi mengatakan, gak bisa asal-asalan. Kata Nabi SAW, wal takun awwalu ma tad'uhum an tashhadu alla ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Dan harus nih, yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah, ini Nabi katakan awal, Nabi sebutkan harus yang pertama adalah bersyahadat kepada Allah Ta'ala dan mengakui aku Rasul Allah. Fa inhum ajabu atau ata'u laka bidzalik, jika mereka taat, menjawab, patuh terhadap hal tersebut, baru ke selanjutnya alimhum as-shalah, ajarkan mereka salat. Jadi bertahap. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka taat, patuh, terima, baru az-zakah. Dan berikutnya, jangan perhatikan zakat tapi tidak salat, atau puasa tapi tidak zakat, tidak salat, ya. Apalagi soal syahadat tauhid, ya, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ini ada tahapannya. Jadi ahibati fillah, ini juga perlu diperhatikan. Ramadan dengan segala kemuliaannya, perlipat gandaannya, ampunannya, di mana malaikat para syaitan dibelenggu, ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lalu para malaikat menyeru, ya baghiyal khair aqbil, ya. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, segera, semangat, ya. Dan wahai para orang-orang ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang mencari keburukan yang biasanya buruk, cukup, berhenti. Ada anjuran, ada pengingat dalam hati kita. Di hal tersebut kita perlu ingat ibadah penting lainnya, rukun Islam lainnya, bukan hanya puasa, ya. Jadi jangan pula lalai sholatnya, ya. Karena buka puasa akhirnya telat atau bahkan lewat sholat maghribnya. Ini yang mungkin sering, ya, apalagi karena buka puasa bersama, ya, buka puasanya di restoran, ternyata restorannya nggak ada musolanya atau nggak dekat dari masjid, ya, akhirnya wah nanti jamaah isya, masya Allah, ya. Ini nomor 2 dari rukun Islam, salat. Nah, maka ini ahibati fillah, dan kita perlu bersemangat meskipun sedang puasa di bulan Ramadan itu. Karena tadi kan kita sedang dilipat gandakan amal, ya. Kalau kita di amal yang sangat hebat, di bulan yang amal itu sangat hebat, itu tidak berusaha semangat, maka di bulan lain mungkin kita lebih lemah, ya. Jadi di bulan ini, bulan yang contoh, kita coba contohkan, jika di momen bazar, di momen bazar dagangan kita itu laku, harganya bisa dinaikkan jadi 200, jadi 2 kali lipat misalnya, yang tadinya 100.000 jadi 200.000. Tapi kita malah malas jualannya, lebih senang jualan di samping jalan yang sepi, yang tidak ada, yang jarang orang lewat, ya. Jika di yang bazar saja kita malas, gimana yang di jalan sepi? Padahal di bazar insya Allah pasti laku. Seperti itu, ya. Apalagi perlipat gandaan Allah Ta'ala lebih. Jika dalam bisnis, misal 1 jadi 700 kali lipat, berarti misalnya kita jual nih 1 juta, modal 1 juta, dijualnya 700 juta. Harusnya semangat banget, dan pasti dilipat gandakan, pasti lakunya. Harga di bazar seperti itu wajar misalnya.
700 juta. Padahal modal kita cuma 1 juta. Itu mungkin analogi dunia. Dan puasa itu berlipat gandanya lebih. Tapi di analogi dunia saja, orang yang menolak jualan seperti itu ketika tahu keuntungannya sangat besar, bisa dipastikan orang itu nggak pintar matematika atau bukan orang bukan orang cerdas ya, ada salah dalam hitungan pikirnya ya. Melewatkan kesempatan seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat dalam menjalankan amal apapun. Al ajru ala hasbil masyaqqah. Kata Nabi SAW, rumusnya adalah semakin tinggi kesulitan, semakin besar pahala. Pahala berbanding lurus dengan kesulitan. Apalagi di momen bulan suci atau bulan haram yang lain yang Allah pastikan akan dilipat gandakan amal. Bahkan Nabi isyaratkan dengan amal-amal yang secara kualitas ditingkatkan, bukan cuma hitungan 700 kali lipat, bukan, tapi secara kualitas juga ditingkatkan. Nabi isyaratkan dengan ibadah lain seperti umrah misalnya. Al-umratu fi Ramadan, kata Nabi, umrah di bulan Ramadan kahajjin atau taqdhi hajjan ma'i. Seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Setara pahalanya dengan haji, tapi hajinya bersama Nabi. Masya Allah, Nabi haji cuma sekali, haji wada, dan momen spesial seakan-akan kita di sana. Kita haji sekarang, Masya Allah, antrinya berapa Pak? 20 tahun Pak ya? Atau 15 tahun. Kalau yang muda-muda daftar haji sekarang mungkin 20 tahun lebih, bisa 25 tahun. Daftarnya bujang, hajinya udah punya anak 4 misalnya. Sulit. Tapi kalau kita misalnya umroh dulu, tapi pas Ramadan, Masya Allah, seperti pahala haji bersama Nabi SAW. Nah, Ramadan, berarti lagi puasa, memang tawafnya lebih capek, sa'inya juga, ya. Kecuali kalau pilihnya malam ya setelah buka puasa. Tapi biasanya rame banget. Misalnya coba siang, Masya Allah. Tapi sama saja, yang penting di bulan Ramadan, mau siang atau malam. Biasanya bulan Ramadan itu kan di sana musim panas ya. Jadi puasanya itu buka puasa itu jam 7.15 baru azan maghrib. Dan azan subuhnya itu cepat. Kalau kita jam 4, jam setengah 5 masih waktunya panjang ya buat makan. Di sana jam 3 sudah azan subuh atau 3.15 lah. Jadi malamnya pendek, siangnya panjang. Umroh pula, tawaf sa'i, perjalanan ke Mekahnya. Makanya semakin sulit semakin ditingkatkan kualitas ibadahnya. Yang tadinya cuma umroh, tapi nilainya di sisi Allah kayak haji bersama Nabi SAW. Ini isyarat dari Nabi. Begitu pula amal lainnya. Mijetin ibu, ayah yang masih punya orang tua, Masya Allah, ini manfaatkan berbakti. Di bulan Ramadan lebih spesial pahalanya daripada mijetin di bulan yang lain. Berbakti di bulan yang lain. Termasuk infak ya. Makanya Aisyah mengatakan karena Nabi SAW ajwadun nas, Nabi itu manusia yang sangat-sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling dermawan dan puncak dermawannya beliau itu di bulan Ramadan, sangat dermawan. Karena Nabi tahu di sana ada perlipat gandaan yang hebat. Dan karena Nabi tahu hebati fillah, Ramadan itu mengajarkan umat ini. Ya, tadi kan Nabi apa? Dermawan. Apa yang kita punya nih, apapun itu, harta apapun, itu harus kita relakan. Harus bisa kita relakan. Kapan dilatihnya? Di bulan Ramadan. Nanti juga ada zakat fitri. Kenapa? Di bulan Ramadan kita diperintahkan menahan apa yang tadinya dibolehkan. Makan, minum, berhubungan dengan istri, ya. Apalagi? Yang tadinya dibolehkan dari hal-hal primer, makan dan minum itu hal paling primer. Begitu pula
syahwat istri kepada istri ya, ini primer penting. Kalau syahwat kepada pujian, jabatan, itu masih bisa ditinggalkan. Kita nggak dapat pujian, nggak dapat jabatan, nggak mati kita. Tapi nggak makan, nggak minum, durasi waktu tertentu bisa mati manusia. Ini hal paling mendasar dan primer, makan dan minum. Itu saja harus ditinggalkan. Istri, hal paling penting nih pasangan, ya, pasangan, hal paling penting soal rohani ya dan hati itu kan pasangan istri. Itu juga harus ditinggalkan, padahal tadinya halal. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus merelakan itu semua, termasuk harta. Makanya Nabi sangat dermawan. Apa yang kita tinggalkan di bulan puasa, saat lagi puasa, itu kelak akan kita tinggalkan selamanya ketika kita meninggal. Kita tinggalkan apa tadi? Makan, minum, istri. Itu kita selamanya nanti kita tinggalkan. Atau sebaliknya, istri yang tinggalkan suami. Ya. Jadi Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan karena tahu itu semua harus dilepas. Bahkan dalam riwayat seperti angin tuh, apa yang kepemilikan Nabi. Karihin mursalah, terbang. Bahkan sampai Nabi SAW meninggal pun masih ada sisa dananir di rumah Nabi SAW, minta diambilkan oleh Aisyah, dibolak-balik di antara jemari beliau. Maka Nabi mengatakan, celaka Muhammad jika ini masih ada sampai dia meninggal. Ya. Diperintahkan untuk diberikan kepada yang lain. Jadi di bulan Ramadan kita juga diperintahkan untuk beramal. Salah satu amal yang hebat adalah sedekah. Tinggalkan itu. Tinggalkan apa dari kepemilikan kita. Bahkan kalau kita sedekah, jangan yang sisa-sisa. Kalau bisa yang paling kita cintai. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum mencapai seseorang itu derajat takwa yang hebat, albir, kebaikan, sampai ia infakkan apa yang ia cintai. Yang sekiranya kalau dia kasih itu orang lain suka sebagaimana dia suka. Jangan yang sisa-sisa. Jangan yang saya nggak suka ini, kasih orang lain sajalah. Ya, tidak. Tapi yang kalau bisa yang paling dia suka. Ya. Ya, makanya perlipat gandaan di bulan Ramadan sangat hebat sampai Nabi yang sudah dermawan pun menjadi lebih dermawan. Ya, tadi juga ini kita bahas yang terakhir mungkin, bahwa di Ramadan ini momen penggugur dosa. Kita perlu mengerti bahwa orang yang rugi adalah orang yang ketika man adraka Ramadan, wail, neraka wail. Nah ini kita harus tahu neraka juga. Ya. Wailun kata Nabi SAW, ya, lembah neraka atau celaka, tapi maknanya tadi itu sebenarnya lembah neraka. Liman adraka Ramadan, bagi siapa yang menemui, bertemu dengan bulan Ramadan, summan salakha, Ramadannya lewat, namun ia falam yukfarlah, belum dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak perhatikan entah itu puasanya atau ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan. Jadi berlalu saja. Wal'iyadzubillah. Makanya nih kita perlu sebelum Ramadan ini berpikir, apakah hari-hari di bulan Ramadan lalu bisa berbuah manis atau sudah terasa manis di hari-hari setelahnya sampai detik ini, ketika selain Ramadan. Ramadan hanya 1 bulan, apakah di 11 bulan lainnya berefek dari Ramadan kemarin? Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan Ramadan, puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana saking hebatnya puasa ini disyariatkan bahkan di umat-umat sebelumnya supaya tujuannya satu dari semua umat dan semua makhluk, semua manusia, yaitu bertakwa. Sudahkah takwa ini berbuah terasa di hari-hari kita setelah Ramadan? Entah berapa Ramadan berlalu dalam hidup kita. Ya. Maka ini sudah Ustadz, ya, saya jadi lebih sabar setelah Ramadan dengar perkataan istri, curhatan istri. Tadinya cuma kuat 10 menit, sekarang 15 menit. Semoga habis Ramadan tahun ini setengah jam misalnya. Ya. Itu perlu Bapak Ibu. Kita dengarkan istri itu perlu. Ya. Minimal 15 menit lah sehari. Ya, curhat apa aja kita dengerin aja. Ya. Karena kalau enggak nanti tersimpan di otak, karena perempuan itu berapa puluh ribu kata Pak? 60 ribu ya harus dikeluarkan sehari. Kalau tidak, itu yang di otak yang tidak dikeluarkan lebih banyak, dan itu yang nanti jadi penyakit. Makanya ada penyakit kanker payudara, kanker ini, kanker itu karena itu pikiran. Dan bukan hanya penyakit bahayanya, bahkan menjadi doa. Ya, karena doa usir, ya, doa, wah ini kok suami saya begini, apakah dia begini? Suudon istri itu bahaya, bisa jadi doa. Ya. Innallaha inda dhoni abdi bih. Ya. Allah tergantung prasangka hambanya. Dia berprasangka suaminya selingkuh, suaminya pelit beneran nanti. Ya. Hati-hati. Ya. Makanya ajak ngomong. Ya. Puasa kalau sudah bisa bikin kita sabar, alhamdulillah. Ya. Yang istri juga sabar. Tadinya suka jajan, akhirnya wah puasa tambah suka jajan ya buat iftar. Akhirnya ia bisa lebih taat pada suami ya ketika melalui bulan Ramadan. Itulah tujuan puasa bulan Ramadan. Yang tadinya gampang marah, di bulan Ramadan kita harus nahan hawa nafsu, nahan marah, nahan perkataan. Setelah Ramadan lisannya bisa lebih cantik ya, lebih santun. Itulah manfaat Ramadan. Nah, dan tidaklah itu bisa terjadi kecuali kita diampuni oleh Allah. Karena semakin berkurang dosa diampuni oleh Allah, semakin mudah kita melaksanakan ketaatan. Nah, ini bahkan dikatakan bahwa di setiap malam itu ada kesempatan untuk terbebas dari neraka Allah Ta'ala. Walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Kata Nabi SAW, Allah membebaskan manusia-manusia dari api neraka, kesempatannya ada, dan itu setiap malam. Kalau malam pertama belum bisa, coba malam kedua berusaha. Dan ada 30 malam yang berpotensi. Kita ambil salah satunya sajalah minimal. Kita doa minta sama Allah termasuk yang dibebaskan dari neraka. Entah berapa banyak dosa kita dari lisan, dosa tangan, dosa kaki. Belum kalau pada personal orang, dosa pada orang tua, dosa pada anak, istri, tetangga, teman kerja. Ya. Berapa banyak macam neraka itu sudah. Ya. Minta bebaskan dari salah satunya di malam-malam bulan Ramadan. Makanya yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan berarti kebangetan. Layaknya apa? Wail kata Nabi tadi, dapatnya lembah neraka saja. Alhamdulillah. Ya. Baik, jadi ini perlu kita pahami bahwa Ramadan bulan yang spesial, istimewa. Kita perlu tetap semangat di sana. Ya. Jangan ada beda dengan bulan lain dalam hal semakin buruk ya. Bulan lain semangat, Ramadan malah futur, malah jadi lemah. Jangan. Banyak momen-momen bersejarah justru terjadi di bulan Ramadan. Ya. Lihat bagaimana perang Badar di bulan Ramadan. Ya, meskipun pada puasa para nabi dan para sahabat. Fathul Makkah di bulan Ramadan. Perang Qadisiyah, salah satu perang yang mewah, yang megah, mengalahkan kekaisaran Romawi juga di bulan Ramadan.
atau perang Hittin mengalahkan kaum salib di Palestina juga di bulan Ramadan ya. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan ini cari prestasi ya. Yang mau nambah hafalan, alhamdulillah di bulan ini saya khatam 30 juz misalnya, Masya Allah ya. Tapi jangan prestasinya nikah ya. Nikah di bulan Ramadan bahaya ya. Setrumnya tinggi, banyak nanti yang batal, muskilah ya. Cari prestasi yang ajib lah, apa misalnya ya, umroh di bulan Ramadan ya. Umrohkan orang tua di bulan Ramadan, hatam mutun di bulan Ramadan ya. Masya Allah, bulan yang sangat mulia, yang dimana bahkan pintu surga dibuka, futihat abwabul jannah, ditutup pintu neraka, wa sufidati maradati syayatin, dan dibelenggu para setan. Insya Allah untuk demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Untuk lebih lengkapnya insya Allah Pak dengan ustadz berikutnya yang akan mengkaji tentang puasa dan yang lainnya ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Wa nasallallahu ta'ala ayaj'alana min ibadihi al-mukhlisina al-mukhlasin. Hadza wallahu a'la wa a'lamis shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.